Bagi kalian penggemar Lakers era 80-an, kalian pasti kenal dengan pemain yang satu ini. Ya, Byron Scott, atau yang juga dijuluki sebagai Lord Byron, merupakan seorang shooter andalan Lakers di era 80-an. Ia merupakan salah satu pemain penting di zaman Showtime Lakers. Bersama Magic, Kareem, Worthy, dan pemain-pemain Lakers lainnya, mereka berhasil meraih banyak gelar juara di era 80-an. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari shooter andalan Showtime Lakers, Byron Scott. Baiklah, mari kita langsung mulai. Byron Anthem Scott lahir di Ogden, Utah, Amerika Serikat, pada tanggal 28 Maret 1961. Ia terlahir dari pasangan suami istri, Alan Holmes dan Dorothy Scott. Oh ya, ngomong-ngomong, ayah Byron, Alan Holmes, juga merupakan seorang pemain basket. Holmes pernah bermain basket untuk Weber College dan University of Utah. Meski lahir di Utah, tapi Byron tidak tumbuh besar di sana. Saat masih kecil, Byron tumbuh dan besar di California, tepatnya di sebuah kota bernama Inglewood. Saat SMA, Byron bersekolah di Morningside High School. Morningside High School merupakan sebuah sekolah yang cukup terkenal akan program bola basketnya. Di sepanjang sejarah, sudah ada banyak pemain basket profesional yang diproduksi oleh Morningside, mulai dari Stan Love, Eldon Campbell, Lisa Leslie, dan masih banyak lagi. Byron sendiri tampil cantik di Morningside High School. Kala itu, ia selalu berhasil masuk ke tim utama SMA-nya. Usai menyelesaikan SMA-nya dengan baik, pada tahun 1979, Byron pun masuk ke Arizona State University. Byron langsung berhasil menjadi pemain yang penting di Arizona. Di musim pertamanya saja, ia langsung dipercaya untuk menjadi starting shooting guard di timnya. Musim terbaik Byron di Arizona adalah pada musim terakhirnya, yaitu musim 1982-1983. Saat itu, Byron yang merupakan pemain terbaik di kampusnya, tampil apik dengan rataan 21,6 points, 5,4 rebound, dan 4,2 assist. Karena penampilannya yang bagus di musim 82-83 tersebut, Byron pun saat itu diberi penghargaan First Team All Pac-10. Byron Scott total bermain selama 3 tahun untuk Arizona, dan selama itu ia berhasil mencatatkan rata-rata 17,5 points, 4 rebound, dan 3,1 assist per game. Byron merupakan salah satu pemain terbaik di sepanjang sejarah Universitas Arizona State. Usai bermain selama 3 tahun di Arizona, Byron pun memutuskan untuk langsung terjun ke draft NBA. Di draft NBA, ia terpilih di urutan keempat oleh tim San Diego Clippers. Meski terpilih oleh Clippers, tapi Byron akhirnya tidak jadi bermain di sana. Pada bulan Oktober, ia di-trade oleh Clippers ke Los Angeles Lakers. Pindahnya Byron ke Lakers ini merupakan sebuah berkah tersendiri bagi Byron. Lakers merupakan sebuah tim besar. Tidak seperti Clippers, Lakers merupakan tim kontender yang siap meraih juara. Byron langsung tampil bagus di musim pertamanya dengan Lakers ini. Sebagai seorang shooter pelapis, Byron berhasil menyumbangkan poin dalam jumlah yang cukup besar. Byron langsung menjadi mesin pencetak angka yang penting bagi Lakers. Dengan skill shooting dan finishingnya yang oke, ia berhasil menjadi pencetak double digit poin di setiap pertandingan yang Lakers hadapi. Byron sendiri berhasil mencetak rataan sekitar 11 poin, 2 rebound, dan 2 assist di musim pertamanya dengan Lakers ini. Karena performanya yang cantik, pada akhir musim reguler, Byron pun dihadiahi penghargaan NBA All-Rookie First Team. Oh ya, ngomong-ngomong, Byron berhasil mendapat pengalaman berharga di musim Lakers pertamanya ini. Di musim rookie-nya ini, Byron langsung berhasil mencicipi babak final. Byron tampil bagus di final pertamanya ini. Sebagai shooting guard cadangan, ia berhasil menyumbangkan poin yang cukup banyak untuk Lakers. Sayangnya, final tahun 1984 ini belumlah menjadi final keberuntungan Byron. Lakers kalah di final ini dengan skor 4-3. Usai melewati musim rookie yang sukses, Byron pun lanjut bermain di musim keduanya, yaitu musim 1984-1985. Byron tampil makin perkasa di musim keduanya ini. Ia bahkan saat itu berhasil memimpin NBA dalam kategori persentase 3 point. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Penampilan terbaik Byron dalam 3 point di musim 84-85 ini adalah pada saat pertandingan tanggal 19 Februari 1985, tepatnya saat Lakers berhadapan dengan Chicago Bulls. Saat itu, Byron yang bermain selama 31 menit berhasil mencetak 3 buah 3 point. Byron sendiri menutup pertandingan tersebut dengan 22 poin, 2 rebound, dan 3 assist. Timnya menang atas Bulls dengan skor 127-117.
Sama seperti musim sebelumnya, di musim 84-85 ini, Byron kembali masuk ke final NBA. Byron mendapat peran baru di final 1985 ini. Jika di final 1984 ia ditempatkan sebagai pemain cadangan, di final 1985 ini, Byron sudah ditempatkan sebagai starter. Byron tampil cantik di final keduanya ini. Ia kala itu berhasil mencetak rataan double digit dalam poin. Ia juga berhasil menunjukkan defense dan hasil yang baik di sepanjang serial final. Lakers sendiri akhirnya berhasil menjuarai final ini. Lakers menang 4-2, dan gelar juara ini pun menjadi gelar juara pertama yang dimiliki oleh Byron. Di 3 musim berikutnya, Byron tetap dipercaya untuk menjadi starter dari Lakers. Byron tampil makin apik di 3 musimnya ini. Ia bahkan sempat menjadi leading scorer Lakers di musim 87-88. Itu merupakan sebuah pencapaian yang amat baik. Tak hanya berhasil tampil bagus secara individu, Byron juga berhasil menolong Lakers meraih 2 gelar juara. Lakers berhasil menang di tahun 87 dan 88. Kemenangan-kemenangan tersebut membuat Byron kini memiliki 3 gelar juara di NBA. Usai meraih juara di tahun 1988, Lakers sudah mulai mengalami penurunan. Beberapa pemain Lakers sudah semakin menua. Beberapa pemain juga sudah ada yang keluar dari tim, membuat komposisi tim menjadi sangat berubah. Lakers sendiri hanya bisa sekali lagi masuk ke final. Pada tahun 1991, mereka berhasil menembus final NBA. Saat itu, mereka dipertemukan dengan timnya Michael Jordan, Chicago Bulls. Bulls benar-benar tampil dominan di final tahun 91 tersebut. Mereka benar-benar berhasil mendominasi para pemain bintang dari Lakers. Lakers sendiri akhirnya kalah di serial final tersebut. Mereka kalah dengan skor telak 4-1. Pada Juli 1993, kontrak Byron dengan Lakers sudah selesai, dan ia pun kemudian berstatus sebagai pemain bebas agen. Beberapa tim tertarik dengan Byron, dan akhirnya pada Desember 1993, Byron bergabung dengan Indiana Pacers. Byron mendapat peran yang berbeda di Pacers. Jika di Lakers ia selalu mendapat peran sebagai starter, maka di Pacers ia hanya ditempatkan sebagai cadangan. Meski hanya ditempatkan sebagai cadangan, tapi Byron tetaplah merupakan pemain yang penting di Pacers. Byron merupakan six man dari Pacers. Ia merupakan pemain terbaik dari bench. Byron berhasil menyumbangkan poin ekstra dari bangku cadangan. Sumbangan ini merupakan sumbangan-sumbangan yang amat penting. Byron berhasil membuat kewalahan tim-tim yang dihadapinya. Ia selalu berhasil menyumbangkan poin-poin instan dari bangku cadangan. Byron sendiri total bermain selama 2 tahun untuk Pacers, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 10,2 points, 1,8 rebound, dan 1,6 assist per game. Pada tahun 1995, sebuah tim baru, Vancouver Grizzlies, datang ke NBA. Di NBA, tertulis peraturan jikalau ada sebuah tim baru, maka tim baru tersebut boleh memilih pemain-pemain yang ada di tim lama. Byron sendiri merupakan salah satu pemain yang dipilih oleh Grizzlies di tahun 1995, dan akhirnya di musim 95-96, Byron pun bermain untuk Vancouver Grizzlies. Sama seperti di Pacers, di Grizzlies, Byron diposisikan sebagai six man. Byron tampil cukup apik di masa-masanya bersama Grizzlies ini. Sebagai seorang veteran elit, ia berhasil menyumbangkan sumbangan yang cukup solid untuk Grizzlies. Byron tak lama berada di Grizzlies. Usai bermain 1 musim, pada off-season 1996, Byron pun dilepas oleh Grizzlies. Beberapa bulan setelah dilepas, Byron pun bergabung dengan tim lamanya, Los Angeles Lakers. Lakers sudah sangatlah berubah di musim 96-97 ini. Sudah tidak ada lagi pemain era Showtime Lakers. Kini Lakers dipenuhi oleh banyak pemain muda potensial, mulai dari Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Eddie Jones, dan masih banyak lagi. Byron sendiri berperan sebagai mentor di musim 96-97 ini. Sebagai bekas pemain Showtime Lakers, nasihat-nasihat dan pengalaman dari Byron jelas sangat diperlukan untuk para pemain Lakers. Byron rupanya tidak lama di Lakers. Usai musim 96-97, Byron pun berpisah dengan Los Angeles Lakers. Musim 96-97 rupanya merupakan musim terakhir Byron di NBA. Usai musim 96-97 tersebut, pada off-season 1997, Byron pun terbang ke Yunani untuk bermain dengan tim Panathinaikos. Byron tampil amat cantik di Panathinaikos. Ia bahkan saat itu berhasil meraih gelar juara di Liga Yunani. Gelar juara ini menjadi gelar juara keempat Byron selama ia berlaga di Liga Basket Profesional. Setelah juara di Yunani, Byron pun memutuskan untuk pensiun dari basket. Usai pensiun, pada tahun 1998, Byron pun bergabung menjadi asisten pelatih Sacramento Kings. Di Kings, Byron ditugaskan untuk melatih syuting para pemain di Kings. Byron sendiri berhasil menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Kings saat itu berhasil mencatatkan persentase 3-point yang apik di beberapa serial playoff. Usai 2 tahun di Kings, pada tahun 2000,
Byron pun diangkat menjadi kepala pelatih dari New Jersey Nets. Musim pertama menjadi musim yang berat bagi Byron. Nets punya rekor yang cukup buruk di musim 2000-2001 ini. Mereka kala itu hanya mampu meraih 26 kemenangan, membuat mereka tidak lolos ke playoff. Di musim berikutnya, seorang pemain baru, Jason Kidd, datang ke Nets. Kedatangan Kidd benar-benar berhasil mengubah Nets. Kedatangannya berhasil meningkatkan jumlah kemenangan Nets secara drastis. Tidak hanya tampil perkasa di musim reguler, Byron dan anak-anak juga saat itu berhasil mencapai babak final. Di final, Byron dipertemukan dengan mantan timnya, LA Lakers. Lakers benar-benar kuat di final tahun 2002 ini. Mereka saat itu dipimpin oleh Prime Shaq. Mereka juga memiliki bintang muda, Kobe Bryant. Nets akhirnya kalah di final 2002 ini. Mereka kalah dengan skor telak 4-0. Di musim berikutnya, Nets kembali berhasil masuk ke babak final. Sama seperti musim sebelumnya, Nets lagi-lagi kalah di serial final ini. Mereka kalah dengan skor 4-2. Musim 2003-2004 menjadi musim terakhir Byron dengan Nets. Di paruh pertama musim 2003-2004, Byron gagal membawa Nets meraih banyak kemenangan. Sang GM dari Nets menilai bahwa keterpurukan Nets di musim 2003-2004 ini disebabkan karena sang pelatih. Dan akhirnya, pada pertengahan musim 2003-2004, Byron pun dipecat dari jabatan kepala pelatihnya. Usai dipecat oleh Nets, Byron pun bergabung dengan New Orleans Hornets. Masa-masa awal di Hornets ini merupakan masa yang berat bagi Byron. Hornets belumlah menemukan jati diri mereka di awal-awal masa kepelatihan Byron ini, membuat mereka selalu gagal masuk ke playoff. Di musim 2007-2008, Hornets mengalami kebangkitan besar. Mereka saat itu berhasil meraih 56 kemenangan. Itu merupakan rekor terbaik di sepanjang sejarah Hornets. Karena performa Byron yang sangat baik di musim 2007-2008 tersebut, di akhir musim, Byron pun dihadiahi gelar pelatih terbaik di musim 2007-2008. Byron total melatih Hornets selama 5 tahun. Usai 5 tahun, pada tahun 2010, Byron pun bergabung dengan Cleveland Cavaliers. Cavs baru saja ditinggal oleh LeBron di saat Byron datang. Kepergian LeBron James benar-benar berpengaruh terhadap performa Cavs. Cavs benar-benar buruk di zaman kepergian LeBron ini. Byron sendiri selalu memiliki rekor yang buruk selama ia membela Cavs. Ia tidak pernah meraih lebih dari 30 kemenangan selama ia melatih Cavs. Merasa kurang puas dengan performa Byron, pada tahun 2013, General Manager dari Cavs pun akhirnya memutuskan untuk melepas Byron dari Cleveland Cavaliers. Setelah hengkang dari Cavs, pada tahun 2014, Byron pun bergabung dengan LA Lakers. Di Lakers, ia reuni kembali dengan mantan rekan setimnya, Kobe Bryant. Byron punya tugas yang berat di Lakers. Lakers sedang dalam kondisi terpuruk di saat Byron datang. Mereka saat itu hanya memiliki pemain muda yang kurang pengalaman, sehingga jelas, sulit sekali bagi mereka untuk bersaing di wilayah barat. Salah satu momen paling berkesan yang pernah Byron lewati selama ia menjadi pelatih Lakers adalah pada saat tanggal 13 April 2016, tepatnya saat pertandingan terakhir Kobe Bryant. Byron benar-benar kagum dengan aksi Kobe di pertandingan terakhirnya ini. Ia berkata bahwa ia tidak menyangka bahwa Kobe akan menutup karirnya dengan pertandingan semenakjubkan itu. Usai musim 2015-2016, manajemen dari Lakers memutuskan untuk melepas Byron Scott. Byron dilepas karena ia dianggap tidak mampu membawa Lakers ke jalan yang lebih baik. Usai hengkang dari Lakers, Byron sudah tidak lagi menjadi pelatih untuk tim basket manapun. Pada tahun 2020, Byron kembali ke kampus lamanya, Arizona State University. Di sana, ia melanjutkan kuliahnya yang dulu belum usai demi mendapatkan gelar sarjana. Saat ini, Byron sedang aktif dengan bisnisnya. Ia juga kini sedang menikmati hidup dengan berkumpul bersama keluarga serta teman-temannya. Baiklah, itulah tadi biografi dari shooter andalannya Showtime Lakers, Byron Scott. Sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.